Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa wafiqna amalan sholiha, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah, Aisyah, serta Ortom, serta unsur dari pimpinan daerah, khususnya daerah PDM Kota, PDA Kota, dan juga PDM Kuburaya, PDA Kuburaya, dan Ortomnya. Kemudian wabil khusus pimpinan amal usaha, yaitu rektor dan seluruh jajaran dari ITKes ini sebagai sahibul bait. Alhamdulillah cuaca mendukung, kita dapat bersilaturahim di sini. Tanpa terasa sudah lewat 1 pekan kita memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah ini. Kalau pakai hisab Muhammadiyah, maka sekarang udah tanggal 11 ya. 11 Muharram. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu renungan kita yang pertama adalah tentang bulan awal tahun baru Islam ini. Jadi yang pertama, ada 2 kalender yang menjadi patokan penetapan waktu. Kalender yang berdasarkan kepada matahari dan kalender yang berdasarkan pada bulan. Jadi ada lunar, ada mondial ya, apa yang solar ya. Solar system dengan lunar system. Ada Syamsiyah, ada Qamariyah. Ada beberapa perbedaan yang mendasar dari 2 sistem kalender ini. Kalau solar system atau Qamariyah, Syamsiyah, itu menggunakan pergerakan matahari. Nah, pergerakan matahari ini bisa menetapkan waktu, tapi tidak bisa menetapkan bulan. 1 bulan itu matahari tetap sama aja geraknya. Tapi kalau waktu, zuhur, asar, maghrib, subuh, itu matahari menjadi penentu. Kalau bulan, dia penetapannya dengan melihat kemunculan bulan pada saat maghrib, maka bulan hanya bisa menentukan per bulan, tapi tidak bisa menentukan waktu. Waktu zuhur, waktu asar itu tidak bisa pakai penetapan bulan. Ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang kedua yang mendasar lagi adalah
Silakan, sini masih yang kosong. Yang kedua perbedaannya adalah penamaan. Kalau bulan yang hitungan matahari, penamaan bulannya itu adalah nama para dewa. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan seterusnya itu nama dewa. Jadi ada khurafatnya. Sedangkan penamaan bulan-bulan Komariah itu dari peristiwa bersejarah. Ada peristiwa alami, peristiwa manusiawi, dan lain sebagainya. Tapi peristiwanya peristiwa objektif terjadi. Jadi mengenang peristiwa tapi sekaligus memaknai peristiwa. Muharram apa artinya? Dari kata haram. Haram itu artinya terlarang, pantangan. Jadi Muharram. Muharram itu disepakati oleh orang Arab sebagai bulan dilarang berperang. Jadi gencatan senjata. Maka awal tahun Islam itu dimulai dengan perdamaian. Perdamaian. Walaupun Iran dengan ini perang ya. Ada 4 bulan yang di secara hukum bernilai haram untuk berbuat, terutama perpecahan dan peperangan. Inna iddatas syuhur indallahi, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12. Isna asyara. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang termasuk bulan haram. 3 bulan yang berengketan, 1 bulan terpisah. 3 bulan itu mulai dari Zulkaidah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian yang terpisah 1 bulannya adalah bulan Rajab. Itu bulan diharamkan untuk berperang. Jadi gencatan senjata lah istilahnya. Nah, nama-nama bulan Hijriyah itu, tadi Muharram artinya perdamaian, dimulai tahun Islam itu dimulai dengan perdamaian. Kemudian Rajab, kemudian apa? Safar ya. Safar itu bahasa Arab artinya kosong, sifrun, 0. Jadi Safar itu musim paceklik. Terjadi musim paceklik sehingga disebut sebulan penuh, sebulan Safar. Tapi paceklik alami, musim yang tidak kondusif, cuaca yang tidak baik gitu ya. Tapi di daerah kita dimanai dengan khurafat, bulan sial. Bulan sial. Padahal kata Allah kan, ma asabaka min musibatin illa min nafsik wa ma asabaka min khairin fa minallah. Jadi apapun nasib yang menimpamu yang tidak baik itu dari dirimu sendiri, tapi kalau nasib yang baik itu dari Allah. Jadi bukan bulannya yang sial, bukan orangnya yang sial, tapi perilaku dari yang pribadi. Jadi tidak bisa menyatakan kata sial itu kepada bulan, kepada tahun. Ada bulan apa yang kalau ini hitungan zodiak itu? Yang sial apa? Gemini apa? Itu ya. Makanya ada tradisi khurafatnya itu
robo-robo. Terus di bulan Safar itu air salamun namanya. Jadi ambil air satu baskom, dibacakan ayat-ayat yang ada kata salamun ala Ibrahim, salamun ala Nuh, dan salamun itu ditiupkan, kemudian disiramkan ke rumah. Gitu. Maka akan selamatlah dari kesialan. Jadi sejak awal penamaan bulan Arab itu dari peristiwa alami dan peristiwa manusiawi. Jumat, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya. Rabi itu artinya bulan semi. Bulan semi. Jadi dimulai bulan setelah masa paceklik, kemudian mulai bulan semi, selama 2 bulan bulan seminya. Maka ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah bulan semi, hujan turun di Timur Tengah, maka kemudian muncullah musim salju, musim beku, Jumadi. Ada Jumadil Ula, Jumadil Saniyah ya. 2 bulan juga musim, bahasanya musim es lah ya. Musim dingin. Kemudian barulah datang Rajab, Sya'ban. Nah, Sya'ban itu, Sya'ab itu ada 2 maknanya, dari suku atau maknanya makan yang kenyang. Jadi setelah musim paceklik, sebenarnya baru musim makan itu, baru bisa makan lagi. Rajab, Sya'ban, kemudian persiapan kenapa makan kenyang di bulan Sya'ban? Karena bulan berikutnya adalah bulan puasa, Ramadan. Nah, Ramadan itu artinya pembakaran. Pembakaran. Hati-hati beri nama anak Ramadan. Makanya perlu tambahan. Syahrul Ramadan. Kemudian Muhammad Ramadan. Kalau Ramadan saja, hati-hati nanti jadi tukang bakar. Jadi Syawal artinya bulan peningkatan. Ya. Nah, setelah peningkatan kerja kuat, lalu Zulkaidah. Zulkaidah itu artinya duduk-duduk, santai-santai. Kenapa? Karena persiapan bulan berikutnya Zulhijjah, bulan melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi dengan demikian, nama-nama bulan itu terbebas dari yang berunsur khurafat, tahayul, tapi yang objektif, peristiwa alami dan manusiawi. Makanya bulan Muharram itu dianjurkan oleh ulama itu kita melakukan hal-hal yang membebaskan diri dari sifat menzalimi diri kita dan orang lain. Diharamkan untuk berbuat hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan diharamkan juga untuk berbuat dosa dan berbagai hal yang membuat kericuhan dan sebagainya. Nah, itu soal penamaan bulan-bulan dalam Hijriah. Kemudian khusus untuk Muharram terjadi peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah. Dalam catatan ahli tafsir itu termasuk Nabi Adam di surga yang akan memakan buah khuldi itu mendapat teguran dari Allah, tetapi langsung minta ampun dan mendapat ampunan dari Allah itu disebutkan terjadi di 10 Muharram. Banjirnya Nabi Nuh, selamat dari banjir Nabi Nuh juga 10 Muharram. Nah, Nabi Musa terbebas dari kejaran Fir'aun, turunnya Taurat
juga di 10 Muharram. Maka menghormati 10 Muharram itu orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Nah, termasuk peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu di bulan Muharram. Maka akhirnya Umar menetapkan kalender Islam itu diawali dengan bulan Muharram. Mengingat dan mengenang hijrah Rasulullah disebut dengan kalender Hijriyah. Nah, bagi kita Muharram ini terkait dengan peristiwa hijrah, tentu beberapa momen penting dalam peristiwa hijrah. Hijrah itu artinya berpindah ya. Berpindah, cuman bahasa Inggrisnya exodus ya. Ya, kalau imigran hanya berpindah fisik orangnya, tapi kalau exodus itu rombongan lah gitu ya. Nah, berbicara tentang hijrah, ada 3 atau beberapa aspek yang penting untuk dihayati. Jadi sebenarnya hijrah dalam arti berpindah itu sebenarnya dimulai dari pertama sekali ayat turun kepada Rasulullah, yaitu Al-Alaq 1-5. Itu adalah hijrah secara intelektual. Kenapa bahkan satu-satunya firman Allah dalam kitab suci yang telah turun itu yang diawali dengan Iqra, perintah membaca itu, ini hanya Al-Quran. Karena basis keilmuan orang Arab itu terutama pondasinya ada 2. Yang pertama hafalan. Jadi basis keilmuan orang Arab itu sebelum Islam itu hanya hafalan. Hafal. Maka orang Arab itu ingatannya kuat. Sampai ada pesan, kalau berutang jangan dengan orang Arab katanya. Ingat terus. Kenapa ingatannya kuat? Karena dilatih oleh alam. Padang pasir. Jadi di padang pasir itu hampir sama dengan lautan. Lautan itu kenapa orang tua-tua kita yang pelaut itu sangat memperhatikan bintang malam hari, karena untuk menentukan arah. Karena bintang itu agak tetap posisinya, beda dengan matahari dan bulan yang bergerak. Maka untuk menentukan arah ini kita baliknya ke sini itu. Nah, sama di padang pasir begitu keluar kampung, kalau tidak kuat ingatan tidak bisa pulang. Di mana kampung saya? Gitu kan. Dulu belum ada alat untuk. Maka hafalannya menjadi kuat. Itu basis ilmu. Maka kalau bicara zuriat, keturunan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu hafal mereka. Daya ingatnya kuat sekali. Yang kedua, basis keilmuannya khurafat. Maka ada ilmu nujum. Ilmu nujum itu beda dengan astronomi atau falak. Kalau ilmu nujum itu ada unsur yang bersifat syiriknya. Jadi bulan kalau begini geraknya, bintang di sini posisinya itu pertanda apa gitu ya. Nah, itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang bersifat khurafat. Bedanya dengan astronomi dan juga dengan ilmu perbintangan yang disebut dengan ilmu falak. Jadi itulah basis keilmuannya. Maka
perintah pertama Allah kepada Rasulullah itu Iqra, bacalah. Membaca itu artinya bedanya dengan tilawah. Kalau qiraah itu lebih luas maknanya. Mengkaji, meneliti, memahami, menelaah dan sebagainya itu namanya Iqra. Tapi kalau tilawah hanya membaca. Maka ada MTQ itu, musabaqah tilawatul Quran itu hanya perlombaan membacanya, membaca ayat. Bukan memahami, menghayati, memaknai dan sebagainya. Jadi yang pertama perpindahan perintah Allah itu kepada Nabi Muhammad itu adalah memindahkan budaya yang tadinya hanya hafalan, bahkan berlandaskan kepada apa yang disebut dengan peristiwa-peristiwa yang khurafat, dikaji dengan keilmuan, Iqra. Itu hijrah pertama. Maka kita di Muhammadiyah ini yang paling besar gerakannya itu adalah itu, perubahan hijrah secara intelektual, pola pikir ya, memahami secara analisis keilmuan dan sebagainya. Bahkan ayat keberapa itu? Alamal insana ma lam ya'lam, allama bil qalam. Allah mengajar dengan tulis baca ya, dengan pena, kolam. Saya tidak tahu kenapa bahasa Indonesia kolam itu jadi tempat air ya. Padahal bahasa Arab itu pena, tulis baca ya. Nah, itu. Mungkin karena dulu menulis itu pakai air ininya. Tintanya ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pengembangan keilmuan itu lewat tulis baca, lewat pena. Nah, itu hijrah pertama justru secara intelektual Allah perintahkan. Kemudian hijrah yang berikutnya, berapa ayat turun setelah Iqra itu, surah Al-Mudassir. Apa itu Mudassir itu? Berselimut. Apa bedanya dengan Al-Muzammil? Berkumul. Jadi apa bedanya itu berkumul dengan berselimut? Al-Mudassir itu berselimut tapi kepala masih kelihatan. Berselebong lah kata orang ini Sabas ya. Tapi kalau Muzammil itu betul-betul tertutup semua oleh selimut. Itu. Berkumul gitu ya. Nah, Al-Muzammil dan Al-Mudassir itu perintah kita hijrah secara kultur, budaya. Bahkan kata hijrah pertama disebut dalam surah Al-Mudassir. Warrujza fahjur. Fahjur, berhijrahlah. Dari perbuatan dosa, berhijrahlah. Jadi ayat Al-Mudassir itu betul-betul secara budaya kita harus berpindah. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Bangun dan beri peringatan. Warabbuka fakabbir, dan Tuhanmu besarkan. Warrujza fahjur, dan dari perbuatan dosa berhijrahlah kepada perbuatan sebaliknya. Wala tamnun tastaksir. Jangan berbuat sesuatu dengan berharap pamrih. Ini kultural juga, budaya. Jadi berbuat sesuatu jangan pamrih, tapi dengan ketulusan. Wali rabbika warja fahjur, kemudian wasyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Pakaian itu sesuatu yang membungkus diri kita, bukan hanya dalam bentuk pakaian biasa, tapi juga budaya dan sebagainya.
Maka hijrah yang kedua itu hijrah secara kultural. Bahkan dalam surah Al-Muzammil itu perintahnya adalah kumil laila, bangun di malam hari, baik separohnya, sepertiganya, dan sebagainya. Jadi disuruh untuk mengisi waktu malam kepada yang lebih produktif. Budaya produktif mengisi waktu malam. Nah, Rasulullah dalam surah 20 ayat 20 Al-Muzammil itu mengisinya dengan diantaranya sholat malam dan membaca Quran. Itu hijrah secara kultur. Yang biasanya budaya mengisi malam itu dengan hal-hal yang tidak produktif, tidak konstruktif. Nah, diperintahkan untuk tetap bangun malam tapi diisi dengan yang produktif dan konstruktif. Hijrah yang kedua. Nah, barulah hijrah yang ketiga itu 13 kenabian, tahun ke-13 kenabian, 11 atau 11 ya, 11 atau 13 kenabian. Itu pindah dari Makkah ke Madinah, hijrah secara tempat atau fisik. Jadi 3 hijrah itu sebenarnya berentet. Saya suka nyindir mahasiswa kalau saya ngajar itu. Kalau udah masuk bulan hijrah itu, secara fisik mahasiswa dari kampung udah pindah ke kota. Itu hijrah secara fisik. Tapi belum tentu secara intelektual. Kalau masih pola pikirnya tidak berkembang, kemudian juga budaya. Di kampung mungkin main guli, kejar kelayangan. Sekali udah jadi mahasiswa, datang ke kota, masih main guli. Maka tidak ada terjadi perubahan. Main guli, kejar kelayangan. Nah, ini perubahan budaya dan intelektual penting. Tidak hanya perpindahan secara tempat, fisik ataupun lokal ya. Nah, yang menarik itu Rasulullah hijrah ke nama kotanya, nama kampungnya apa tuh? Yasrib. Jadi sebenarnya pindahnya ke kampung. Tapi supaya konstruktif, membangun dinamika yang lebih aktif, Rasulullah mengganti nama kampung itu menjadi nama kota. Yang tadinya Yasrib menjadi nama Madinah. Madinah itu bahasa Arabnya artinya kota. Karena bagaimanapun kota itu lebih dinamis dan pusat perkembangan peradaban. Belakangan ditambah lagi dengan kata munawwarah yang mencerahkan, munawwar. Ya, silakan bisa dibantu. Nah, ini yang penting mungkin kita mengisi Muharram ini dengan semangat hijrah. Hijrah secara intelektual, banyak hal yang perlu kita ini kan. Bahkan tanggal 1 Juli atau 2 Juli ya, ada mahasiswi di sebuah perguruan tinggi bunuh diri. Ternyata problemnya di samping fisik tapi juga psikologis. Nah, ini hijrah secara intelektual perlu untuk dikembangkan. Dia menghadapi dirinya sendiri,
menyimpan persoalannya dengan pikiran sendiri, nasihat orang diabaikan, pergaulan dengan orang lain dihindarkan, akhirnya menjadi beban terakumulasi, akhirnya terjun ke sungai. Dengan mengirim pesan di kendaraan, di motornya, motor metiknya itu, aku sudah capek. Oh, bahasanya. Iya. Mungkin kultur yang dikembangkannya adalah kultur yang tidak produktif ya. Dan secara intelektual juga tidak terakomodasi segala macam berbagai perspektif keilmuan yang berkembang. Nah, sekarang ini tentu Muhammadiyah terus menyemangati semangat hijrah ini. Baik secara intelektual, secara kultural, dan secara fisik. Maka insya Allah dengan semangat hijrah yang dimulai dengan diharamkannya berbuat hal-hal yang tidak baik, berbuat yang terlarang, berbuat yang menzalimi dan menganiaya, diganti dengan sebaliknya, maka insya Allah kita memulai tahun hijrah ini dengan sesuatu yang positif. Walaupun saking optimisnya orang dengan Muhammadiyah itu, sampai ada berita, wah Muhammadiyah sudah punya pesawat Surya Air. Udah ada gambar pesawatnya lah gitu ya. Termasuk bank syariah yang tadinya sebenarnya adalah BPR ya. Yang di BPR tadinya konvensional diubah menjadi BPRS, badan dulu namanya Badan Perkreditan ya, Badan Pembiayaan berbasis syariah. Langsung yang menyebar itu Muhammadiyah mendirikan bank syariah, BSM, Bank Syariah Muhammadiyah. Semangat ya, saking ininya. Tapi kalau yang Gojek itu apa tuh namanya? Zindo ya. Nah, itu memang inilah gitu ya. Itu memang ini. Tapi lah yang luar biasa tadi itu adalah pesawat dengan tapi insya Allah lah ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah, tentu selamat memasuki tahun baru ini dengan semangat. Mudah-mudahan awalnya kita masuki dengan penuh keselamatan, pertengahannya penuh dengan kebaikan, dan akhirnya penuh dengan kesuksesan. Jadi awaluha salaman, wa wasatuha solahan, wa akhiruha najahan. Amin Allahumma amin. Sekira itu pengantar saya. Silakan banyak tambahan yang bisa diberikan oleh kawan-kawan, terutama ada penasehat yang hadir pada kesempatan ini dan para sesepuh, dan juga mungkin ada pertanyaan tidak mesti saya yang jawab. Silakan juga kawan-kawan yang lain. Silakan. Terima kasih, alhamdulillah, kepada hadirin yang barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan, pertanyaan atau ada tambahan yang berkaitan dengan taklim akad pagi ini, kepada Bapak dan Ibu disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas. Sampai KIT.